seharusnya dilakukan merawat dan menjaga fasilitas sekolah, berbicara kepada bapak atau ibu guru dengan sopan, menghormati teman yang menganut agama lain, mengerjakan PR dari bapak atau ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi anak-anak, untuk kesempatan hari ini Mrs. akan menyampaikan kepada kalian tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada lawannya tidak lah? Apa? Budaya negatif. Kamu pilih yang mana? Budaya positif atau budaya negatif? Positif. Budaya positif itu contohnya apa? Budaya itu apa kan, Nak? Kebiasaan. Berarti kalau budaya positif itu kebiasaan positif. Kebiasaan positif itu jadi dengan yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Baik-baik itu yang bagaimana? Nabrak lalu lintas. Apa? Membuat nyaman dengan teman lain bagaimana? Wah, di kelas 9A ini kalian sudah merasa nyaman belum? Sudah. Jadi kalau mengganggu temannya itu merasa nyaman? Yang diganggu nyaman tidak? Oke. Mulai hari ini kita buat kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas itu nanti ada keyakinan kelas. Jadi hal-hal yang mana yang boleh dilakukan atau harus kalian lakukan, hal-hal yang mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, seperti itu ya. Kita mulai dari sekarang ya. Mbak Alisa boleh dimati. Nah, jadi untuk budaya positif di kelas 9A kita harus punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti yang akan jadi keyakinan kelas yang harus kalian laksanakan, dan itu menjadi memang itu dari motivasi atau dari diri kalian. Nah, di sini nanti Mrs. akan membagikan kertas kecil, nanti ditulis yang seharusnya kita lakukan di kelas 9A itu apa, yang boleh dilakukan di kelas 9A itu apa saja, nanti kalian tulis, tempelkan di sini. Dan yang seharusnya tidak dilakukan kalian, misalnya hal-hal yang tidak membuat kalian merasa nyaman itu apa saja, silakan nanti ditulis di sini. Oke, saya bagi ya. Jadi untuk yang hijau adalah yang seharusnya dilakukan dengan warna oranye. Silahkan nanti diambil, dibagi Mbak Siren, dibagi.
Kemudian yang warna merah sama oranye itu adalah untuk yang tidak seharusnya dilakukan. Yuk Mas Irfan bagikan ke teman-teman. Itu yang seharusnya tidak dilakukan.
dilakukan adalah merawat. Yang seharusnya dilakukan merawat dan menjaga fasilitas sekolah, berbicara kepada bapak atau ibu guru dengan sopan, menghormati teman yang menganut agama lain, mengerjakan PR dari bapak atau ibu guru mata pelajaran apapun, saling menghormati antara teman yang satu dengan lainnya, mematuhi aturan sekolah, menyapa guru saat bertemu, mendengarkan saat guru menjelaskan, menyayangi teman, merawat alat-alat kebersihan sekolah, menghargai teman, menjaga fasilitas sekolah, menghormati guru, saling podo-podo, menghormati guru, tidak boleh mencoret-coret meja, menjaga tutur kata, sholat 5 waktu, menghormati guru, mengaji, bersedekah, menabung biar bisa kaya, menjaga tutur bahasa, menyayangi teman, membantu teman agar paham dengan pelajaran. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan. Berikutnya yang seharusnya dilakukan yang seharusnya dilakukan adalah pelan-pelan. menghargai guru, sholat on time, jadwal piket harus dilaksanakan, mendengarkan dan menghargai teman yang sedang berbicara, mendengarkan saat guru sedang menerangkan atau berbicara, saling memberi motivasi satu sama lain, menghormati agama sesama teman, melaksanakan piket perharinya, mendengarkan guru saat menjelaskan mata pelajaran, bercanda dengan teman yang sewajarnya, menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, Senyum, sopan. salam, sapa, sopan, Santun. santun. Menghargai guru, membayar kas, piket kebersihan, berpendapat, bertutur kata yang baik, memperhatikan guru saat menerangkan. Oke, jadi yang seharusnya dilakukan ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 berarti 35. Oke, terima kasih. Yang seharusnya dilakukan teman-teman, melaksanakan piket kelas, berbicara dengan kata-kata yang sopan, berteman jangan teman yang benar atau baik, berteman dengan teman yang benar atau baik. ya lanjut. Menghormati guru saat menjelaskan materi, melaksanakan jadwal piket secara baik, Lanjut. selalu melaksanakan piket kelas, Ya. saling mengingatkan kebaikan, Ya. membayar uang kas dengan rutin, mengerjakan tugas-tugas dari guru, berbuat baik kepada teman, menjaga fasilitas kelas, mengerjakan piket sesuai jadwal, mendengarkan nasihat guru, meminjamkan alat tulis sesama teman, mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Oke, terima kasih. Lanjut sekarang. Oh, yang tidak seharusnya dilakukan, Yang tidak seharusnya dilakukan, mengganggu teman, bermain HP saat pelajaran, bermain HP saat pelajaran, mencuri uang teman, berkata berkata kasar, tidak mengejek pekerjaan orang tua, tidak mengejek nama orang tua, tidak membayar uang kas, tidak boleh bermain game saat guru tidak ada, mengejek nama orang tua atau berkata kasar, meninggalkan sampah, mencuri jajanan teman, mencuri jajanan teman, mengejek nama orang tua, mengejek nama orang tua, tidak boleh tidur saat guru menerangkan. ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yuk yang keras. Sini. Yuk. Memanggil teman dengan nama orang tua, berbicara
Berbicara ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, saling menyindir, merusak fasilitas sekolah, mencuri barang teman, mencoret-coret meja, dilarang melarang berkata kasar, tidak tidur di kelas dan tidak mencoret saat ulangan, mencontek, mengambil alat tulis teman, mencuri, merusak fasilitas sekolah, dilarang mencoret-coret meja dengan menggunakan spidol atau pickaxe, tidak boleh mengejek dengan nama orang tua, tidak boleh mencuri uang, tidak boleh mencuri pulpoin, tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, mengejek nama orang tua, mencuri pulpoin, berkata kasar, memalak. Oke. Berikutnya yang seharusnya dilakukan Yang seharusnya dilakukan adalah pelan-pelan. menghargai guru, sholat on time, jadwal piket harus dilaksanakan, mendengarkan dan menghargai teman yang sedang berbicara, mendengarkan saat guru sedang menerangkan atau berbicara, saling memberi motivasi satu sama lain, menghormati agama sesama teman, melaksanakan piket perharinya, mendengarkan guru saat menjelaskan mata pelajaran, bercanda dengan teman yang sewajarnya, menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, Senyum, sopan. salam, sapa, sopan, Santun. Menghargai guru, membayar kas, piket kebersihan, berpendapat, bertutur kata yang baik, memperhatikan guru saat menerangkan. Oke, jadi yang seharusnya dilakukan ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5. 30. Berarti 35. Oke, terima kasih. Yang seharusnya, yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keras. Gak boleh egois, bercanda yang bikin sakit hati, lupa dengan tanggung jawabnya ketika diberi kepercayaan, mengganggu teman pada saat dia fokus dengan pembelajaran, bermusuhan satu sama lain, rasis kepada temannya, menghormati guru, tidak ramai, tidak berisik, tidak memakan makanan teman tanpa izin, mengejek nama orang tua, berkata kasar atau kasar, menyebarkan aib, menghina fisik, mencontek, mengambil menggunakan nama orang tua, bolos piket dan membayar kas terlambat, makan saat jam pelajaran, mengejek teman, mengambil barang teman tanpa izin. Oke. Jadi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 34. Jadi yang sana ada 35, yang sini ada 36. Nah, ada 34. Jadi nasi ini tuh dikumpulkan kalau udah itu nanti jadikan, ini kan kesepakatan kalian. Setujukah kalian dengan yang ditulis kalian sendiri dengan temanmu? Setuju. Jadi kalian mengerjakan PR dari Bapak Ibu guru mata pelajaran apapun. Itu hal yang baik. Mendengarkan nasihat guru. Jadwal piket. Dilaksanakan baik. Nah, di sini ternyata tadi ada yang banyak mengejek dengan nama orang tua. Itu salah. Kemudian, oh ternyata di kalian banyak yang meminjam tanpa izin, banyak mengambil pulpen itu ada di sini. Ada yang ambil makanan. Nah dari sini nanti kita susun jadi satu kertas begini. Nanti yang seharusnya kami lakukan sudah keyakinan kelas. Kami seharusnya mendengarkan guru. Kami seharusnya apa?
ditulis, nanti ditandatanganin kalian. Senin sampai hari Sabtu. Yang positif. Ya, datang tepat waktu. Mengerjakan piket itu kalau di kelas ya. Jadi di kelas itu dapat datang tepat waktu, piket kelas, terus apa lagi? Mengerjakan PR. Dan sisanya di situ juga kasih PR. Ke mata pelajaran lain kalau ada PR kalian mengerjakannya di sekolah atau di rumah? Kalian bisa ingat kalau ada PR apakah di grup itu suka ada percakapan? Kalau misalnya kalian ada grup tersendiri, terus ada teman yang mengingatkan, ada teman yang bertanya dijawab, itu bagus kan? Jadi kamu misalnya salah satu budaya positif yang di kelas itu misalnya manfaatkan grup yang ada di kalian. Misalnya grup yang hanya dengan wali kelas, teman-teman, misalnya ada PR halaman sekian, jangan lupa seperti itu kan. Kelas 9 aman jadi solid. Budaya positif, mengerjakan PR, datang tidak terlambat, mengerjakan piket, membayar kas, terus rutin. Kalau misalnya budaya yang di sekolah, budaya positif yang di sekolah contohnya apa? 5S apa? Senyum, senyum berarti apa? Kalian berarti tersenyum sendiri saat sendirian. Tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Kalau bertemu orang lain harusnya bagaimana? Menyapa. Sudah senyum kemudian menyapa, terus ketiganya apa? Salam. Berarti memberi salam, tidak apa puasa itu sendiri. Halo Mas Lis. Yang ketiga berarti apa? Sopan. Artinya sopan itu seperti apa? Sopan itu harus kalian duduk seperti ini, Pak? Apa sopan itu? Menghormati orang yang lebih tua. Kalau menghormati sama teman berarti tidak perlu. Kalian ingin dihormati agar apa? Iya. Kalian harus menghormati agar dihormati kembali. Jadi ada timbal baliknya. Caranya menghormati itu seperti apa? Cara menghormati itu seperti apa toh? Mari Mas Irfan, mari Mas. Menunduk. Gitu. Sama teman sebaya nggak seperti itu? Ya, masih biasa saja tapi tidak. Ya menghormatinya dengan tidak apa? Tidak mengejek dengan nama orang tua, memanggil dengan panggilan orang tua. Seperti itu tuh caranya menghormati. Kalau kamu pengen pinjam, dia bilang itu menghormati. Itu sopan. Sekarang santun itu ya bagaimana? Ada sopan, ada santun. Santun itu apa? Menyantun dulu. Apa santun itu apa? Apa ya santun ya? Bersedekah santun itu kan menyambut. Jadi salah satu yang kalian budaya positif yang ada di sekolah itu pertama hari Senin itu selalu ada upacara bendera. Setiap hari kita ada penghormatan itu termasuk apa sih kalau ada Indonesia Raya dikumandangkan kalian kok berdiri itu berarti ciri apa? Ciri budaya positif. Apa? Budaya positif yang bagaimana? Iya, mencintai Indonesia. Salah satunya apa? Berdiri saat dikumandangkan Indonesia Raya. Berarti pada karakter. Kaitannya budaya positif di kelas. Akhirnya jadi apa sih? Kalian tuh jadi berkarakter profil pelajar Pancasila. Anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Akhirnya 9A sudah ada keyakinan kelas. Nanti Mbak Namira dengan Mrs. akan membuatnya nanti anak-anak tanda tangan untuk ditempel di bagian mana ini? Oh itu tempat tulis yang itu. Yang ini. Nah, ditempel ya.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya kelas 9A semakin solid. Yang seharusnya dilakukan ini menjadi budaya positif kalian di kelas, kalian jadi pionir memberikan teladan di kelas-kelas yang lainnya. Jadi ini yang pertama kali saya kelas spesies belum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semua sudah tanda tangan, berarti keyakinan kelas 9A sudah jadi. Dibaca ada berapa ini? 5. Dibaca supaya 1. Menghormati dan menyayangi Keyakinan kelas ya. keyakinan kelas 9A tahun ajaran 2022 sampai 2023. 1. Menghormati dan menyayangi guru sesama teman sekelas dan sekitarnya. 2. 2. Melaksanakan jadwal piket dan menjaga kebersihan kelas. 3. Rutin membayar kas kelas. 5. 4. Menerapkan budaya 5S yaitu senyum, ramah, sopan, santun. 5. Rajin belajar, mengerjakan tugas, terlibat bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Dan kalian sudah tanda tangan di sini. Kelas 9A, semua siswa atau warga kelas 9A meyakini bahwa kelas kalian akan menjadi baik, nyaman untuk belajar itu kalau kalian melaksanakannya 5 keyakinan kelas yang kalian tulis kemarin itu. Nah, pada akhirnya apa? Konsekuensinya jadinya ada motivasi pada diri kalian sendiri untuk tetap melaksanakan atau membuat kelas kalian menjadi nyaman dan aman untuk belajar. Jadi anak-anak, ini sudah diniatkan jadi kalian untuk dilaksanakan? Ya. Jadi ini kan pilihan kalian kemarin, sama seperti ada yang tidak mengejek dengan nama orang tua. Masuk yang mana? Masuk yang menghormati dan menyayangi guru, teman sekelas dan sekitarnya. Maksudnya sekitarnya apa? Berarti yang sekitar ada di 9A itu apa? Disayangi. Kalau ada tanaman berarti apa? Disobek-sobek nggak daunnya? Berarti itu tanda menyayangi. Oke, insya Allah 9A kedepannya menjadi lebih baik, kalian menjadi sukses, besok untuk semua dengan nilai yang memuaskan. Diterima di sekolah yang kalian inginkan. Pembuatan keyakinan kelas 9A sudah selesai. Selamat untuk kalian, salam sehat dan bahagia. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi izinkanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Jadi hampir dari bulan Agustus 2022 saya mengikuti program guru penggerak dan modul ada beberapa, ternyata itu pelatihannya itu selama 9 bulan dan itu online. Jadi setiap hari, setiap minggu itu pasti ada tugas. Dan kemarin saya hanya bercerita, kemarin saya sampai di sini tuh Isak masih di sini. Dan ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah ini istilahnya diseminasi. Jadi modul yang saya pelajari itu ada 3. Ini saya sampai ke modul 1.4. Jadi modul 1 itu ada 4 bab. Dan ini yang dinamakan adalah budaya positif. Jadi sebelumnya saya tekankan adalah kurikulum Merdeka Belajar itu berlandaskan atas filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu mendidik murid itu adalah artinya menuntun.
Jadi menuntun kepada anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, di mana kodrat zaman itu adalah anak-anak sekarang berada di era milenial. Jadi kita itu harus juga paling tidak gagap teknologi, paling tidak kita bisa mengikuti perkembangan anak. Kemudian kodrat alam, yaitu anak itu tumbuh di sekitar, jadi di alam sekitar kita di Kota Magelang itu dengan budayanya yang kita dekat dengan Akmil, yang berarti mungkin keamanan, ya berarti adalah keamanan kota kita itu terjamin. Kemudian kita dekat dengan Gunung Tidar, di mana di sana ada budaya atau unsur keagamaan yang kental. Jadi anak-anak dibiarkan untuk tumbuh sesuai kodratnya, dan kita tuh hanya menuntun. Jadi kalau ada istilah anak itu adalah selembar kertas kosong, itu salah. Jadi anak itu adalah sudah ada tulisannya. Jadi selembar kertas yang ada tulisannya namun samar-samar. Dan tugas kita sebagai guru adalah menebalkan dan memberikan hal-hal yang positif. Yang kita tebalkan itu adalah hal-hal positif, sehingga hal-hal yang negatif yang ada pada anak itu bisa hilang atau bisa tersamarkan. Yang tebal adalah hal-hal yang positif. Dan yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Budaya itu dalam arti sebenarnya kalau kita lihat adalah hanya budaya itu berarti seni, tidak hanya seni, tapi budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan akhirnya menjadi suatu keyakinan. Jadi suatu hal yang biasa kita lakukan, suatu hal yang bisa menjadi budaya, dan budaya yang kita tekankan adalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru, saya perkenankan saya untuk memaparkan. Jadi guru itu di sana diibaratkan adalah sebagai seorang petani yang punya peranan penting untuk mengolah tanahnya atau sawahnya menjadi yang tanaman yang ditanaminya tumbuh subur, dan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya itu adalah tanah yang cocok buat ditanami tanamannya. Jadi diibaratkan bahwa di sana Bapak Ibu guru bisa membaca bahwa dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, yang dalam hakikatnya adalah kewajiban seorang pendidik atau guru, yaitu menanam padi. Jadi yang hanya menanam tumbuhnya padi, yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut, jadi menyiangi, kemudian memberi pupuk agar dia subur, kemudian memperbaiki kondisi tanahnya dan sebagainya, nanti kemudian membasmi ulat-ulat juga jamur-jamurnya, sehingga nanti padi itu akan tumbuh, tanaman padi itu akan tumbuh dan berbuah. Jadi seperti itulah juga seorang murid. Diibaratkan adalah sekolah kita itu adalah lahannya. Jadi kita sebagai guru itu dan murid-murid kita itu adalah tanamannya. Jadi bagaimana kita memelihara murid-murid, memelihara tanaman-tanaman kita, memupuknya setiap hari dengan hal-hal yang positif, dengan karakter-karakter yang baik, memberinya ilmu, tidak hanya dengan hanya ilmu saja, tapi juga memupuk karakter-karakternya, sehingga nanti di depannya anak-anak itu bisa menjadi manusia yang bisa berdiri sendiri, kemudian dia sesuai kodratnya, dia sebagai manusia yang bisa menjalankan kehidupannya secara merdeka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kenapa ditanamkan budaya positif? Karena di sekolah itu diibaratkan adalah tempat bercocok tanamnya. Kemudian di mana diharapkan karakter murid kita itu adalah tumbuh dengan baik. Contohnya tadinya anak yang tidak semangat atau malas, kebalikannya dia menjadi semangat. Jadi kalau pernah saya mendengarkan pendapat senior saya itu, jadi kalau sekolah itu adalah beli lingkungan. Jadi sekolah itu kok beli lingkungan gimana? Jadi lingkungannya yang membuat sekolah mahal itu adalah lingkungannya. Jadi lingkungan yang baik itu akan membuat murid itu berubah menjadi baik juga. Jadi mungkin seperti misalnya teman di sekelasnya semuanya kalau pagi rajin, kalau misalnya ada pelajaran memperhatikan guru, lingkungan
lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu tercipta dengan baik, lama-kelamaan seseorang yang tadinya misalnya dia ingin berisik itu melihat kondisi teman-temannya yang tenang itu seperti itu kan, jadi dia terbawa ke hal-hal yang baik. Nah kemudian jadi dalam suatu pembelajaran atau seperti kita sendiri kalau kita bekerja dalam setiap harinya merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pekerjaan kita itu tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan malah yang terjadi. Seperti berikutnya juga, jika seorang murid dalam belajarnya setiap hari mendapat tekanan-tekanan atau mendapatkan ancaman-ancaman, kalau kamu tidak mengerjakan ini berarti kamu, itu dia akan merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dan nanti akan proses pembelajarannya akan sulit terjadi juga. Nah, berikutnya adalah budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan tersebut membentuk suatu budaya positif. Jadi kalau dalam pengalaman saya misalnya dalam kolaborasi atau elaborasi pemahaman di Google Meet itu saya selalu membanggakan SMP Negeri Magelang yang telah menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh kita semua sudah menjalankannya. Jadi kalau setiap hari Senin setelah selesai upacara ada empati dengan orang lain, contohnya dengan infak sedekah hari Senin. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis kita semua setiap pagi rutin mengadakan literasi umum, literasi gelis suci, bacaan Asmaul Husna dan bacaan ayat-ayat doa-doa harian. Kemudian yang beragama Nasrani pun tidak luput selalu membacakan firman-firman Tuhan seperti itu dan mungkin diiringi dengan lagu juga yang punya ya, seperti itu. Jadi saya membanggakan hal itu. Kemudian kegiatan yang membanggakan pula adalah kekompakan kita dalam setiap kegiatan. Diantaranya kegiatan dari yang diadakan di dalam sekolah seperti perayaan-perayaan atau proyek P5 kemarin itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya sudah mampu bekerja sama dan saling berkolaborasi. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ketika setiap hari Jumat Bapak Ibu guru wali kelas khususnya yang setiap hari Kamis sore, Kamis malam share kegiatan Jumat sarapan bersama dan minum obat cantik seperti itu. Itu adalah hal-hal yang baik pada diri kita yang harus kita kembangkan. Di mana anak-anak merasakan hal yang positif tentang setelah minum obat cantiknya untuk anak putri. Jadi mereka selama ini yang tadinya merasa sering pusing atau apa jadi terkurangi. Itu testimoni yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Budaya positif itu kaitannya dengan disiplin positif. Nah ternyata selama ini tuh kita salah tentang apa itu disiplin. Disiplin itu kebanyakan orang-orang itu bercerita disiplin itu yang bagaimana sih? Disiplin adalah katanya kebanyakan orang adalah menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, yaitu patuh dengan tata tertib atau peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita tidak melaksanakan atau tidak mematuhi tata tertib berarti ada hukumannya. Itu ternyata hal yang salah selama ini yang kita lakukan. Kemudian kita cenderung bahwa kata disiplin itu adalah dengan ketidaknyamanan. Jadi murid atau kita melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan peraturan itu karena apa? Karena tidak merasa nyaman saja, takut ditegur atau mungkin takut nanti dicatat atau bagaimana. Itu akan tumbuh pada diri kita sendiri itu
munculnya namanya adalah dengan motivasi intrinsik atau motivasi pada diri sendiri. Nah, kata motivasi jika misalnya motivasi dari diri kita sendiri itu belum ada atau belum muncul, itu baru orang lain mengingatkan dengan penuh, tidak dengan mendikte, tidak dengan artinya menyalahkan. Itu adalah namanya motivasi eksternal. Dan kemudian ada makna disiplin sesungguhnya apa itu, ibu bapak semua, yaitu di mana ada kemerdekaan diri kita untuk berbuat sesuatu tanpa kita harus menjajah orang lain. Jadi kita itu merdeka tapi kita tidak boleh menjajah orang lain, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Jadi kita tahu batas-batas, kita bebas berbuat apa, tapi kita tahu batas-batasnya, apakah kita itu menyakiti atau menyalahkan orang lain atas perbuatannya seperti itu. Yang disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal atau intrinsik. Kemudian disiplin itu berarti juga adalah rasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin juga membuat yaitu seseorang yang bertindak mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah kebajikan yang diyakini bahwa itu adalah hal yang membuat seseorang menjadi merasa nyaman dimanapun dia berada. Oke. Kita lihat berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai nilai-nilai positif dan mempunyai nilai-nilai negatif. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan nilai-nilai positifnya. Itu seperti apa dan menyamarkan nilai-nilai negatifnya. Nilai-nilai tersebut adalah bersifat universal, yaitu artinya apa? Menyeluruh dan lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Pada tujuan pendidikan Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di siswa kelas 7 diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbhinekaan tunggal ika, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian kita masuk ke teori motivasi. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau orang lain? Ada teorinya ternyata Bapak Ibu semua. Jadi motivasi eksternal itu adalah motivasi yang ada pada orang lain, kemudian orang lain itu adalah memotivasi diri, orang lain itu memotivasi kita seperti itu. Jadi contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu motivasi eksternal, itu motivasi internal. Jadi saya salah. Jadi motivasi internal adalah bagaimana merasa agar tidak ada ketidaknyamanan atau hukuman pada diri saya, bagaimana saya harus melakukannya, bagaimana saya agar menjadi saya yang baik, itu adalah motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau melihat. Jadi kita diberi dorongan-dorongan ke hal-hal yang baik, itu adalah motivasi eksternal jika pada suatu hari motivasi internal kita itu tidak muncul. Kemudian motivasi internal adalah tujuan dari disiplin positif sendiri adalah menghargai diri sendiri. Apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri atau jadi menghargai diri sendiri itu bagaimana Ibu Bapak? Jadi menghargai diri sendiri itu adalah apakah kita sudah melakukan diri kita sendiri sebagaimana baiknya? Apakah kita selalu menyalahkan diri kita sendiri? Itu berarti kita belum menghargai diri kita sendiri. Jadi kita harus memotivasi apapun yang terjadi
seperti kalau pelatihan seperti ini setiap hari Jumat, ini kita ambil sisi positifnya. Jadi kalau saya berlatih seperti ini, sedangkan mungkin ada teman yang lain di luar sekolah yang tidak berlatih seperti ini, berarti saya sudah maju satu langkah ke depan. Jadi itu mungkin, dan kita niatkan mencari ilmu itu adalah ibadah juga. Jadi kita niatkan, jadi kalau bermotivasi internal itu jadi istilahnya kita jangan merasa terbebani dengan kita berlatih. Kita niatkan berlatih itu untuk belajar, karena belajar itu belajar sepanjang hayat, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya jadi seperti ini, untuk sebuah misalnya kembali kepada murid, kita ada murid yang mendapatkan masalah atau ada murid yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan seperti itu, bagaimana kita mensikapinya? Jadi kita mensikapinya itu tidak dengan hukuman, tapi menanyakan mengapa kamu berbuat seperti itu. Apakah kamu berbuat seperti itu karena kamu memang ingin, atau karena kamu memang ingin menunjukkan jadi dirimu atau yang seperti apa? Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu seperti itu, latar belakang anak itu melakukan sesuatu kesalahan itu mengapa. Jadi dia pasti punya alasan dia melakukan suatu kesalahan. Nah, di antaranya ada program kebajikan atau apresiasi. Yang di sini yang perlu kita lihat adalah kita perlu memberikan dukungan secara khusus kepada murid. Kita memberi pengakuan secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian, dan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi dalam setiap di kelas, Bapak Ibu semuanya berada di kelas itu, kita seharusnya itu memberikan motivasi yang bagus buat anak-anak agar kemauan belajar mereka itu meningkat. Paling tidak mereka bisa mengubah sedikit demi sedikit perilakunya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu adalah jadi kita tidak harus langsung menyalahkan seorang anak, tapi kita harus melakukan pembukaan seperti dulu. Kalau seperti dulu misalnya, kemarin saya perhatikan kamu menolong anak murid yang baru di kelas kita, berarti itu kamu mempunyai nilai kebajikan, atau berarti kamu empatimu besar sekali ya. Jadi membombong murid pada hal yang positif yang ada di dirinya itu akan memotivasi dirinya untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Kemudian ada lagi, wah saya menghargai kamu kemarin membantu teman-teman yang di tugas kelompok, berarti kamu peduli dengan teman-temanmu. Jadi seperti itu kita bisa membangkitkan motivasi anak itu seperti itu. Kemudian bisa kita untuk berterima kasih. Terima kasih ya kemarin sudah bantu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Jadi itu akan meningkatkan nilai kebajikan pada anak itu tentang rasa tanggung jawabnya. Jadi kemudian di slide ini belum saya cantumkan juga. Jadi di antaranya itu jika terdapat anak kita atau murid kita yang melakukan kesalahan, kemudian dia bertentangan atau bertengkar dengan temannya, kita mengalihkannya atau kita menyelesaikannya dengan sistem restitusi. Sistem restitusi itu adalah suatu sistem kebajikan atau yang dilakukan seorang guru untuk menyelesaikan masalah tanpa merasa anak itu merasa dihukum atau dibuat. Contoh mudahnya seperti ini. Jadi ada misalnya seorang anak yang di kelas tanpa sengaja dia menumpahkan air minum di baju temannya, dan temannya itu merasa menjadi marah. Jadi marah, dan akhirnya mereka bertengkar. Ketika dipanggil, kita tidak langsung menghukumnya, kamu salahnya tidak hati-hati, tidak seperti itu. Jadi kita menanyakan kenapa kamu lakukan itu. Nanti anak akan diberikan alasannya, saya
akan menjawab seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu menumpahkan, apa bentuk tanggung jawabmu seperti itu? Dia tanggung jawab sendiri tanpa kita harus menyuruhnya. Jadi tanggung jawab berarti saya harus membersihkan apa yang telah saya tumpahkan di meja atau di lacinya atau di lantainya seperti itu. Jadi tanpa hukuman. Dan ternyata ibu bapak kalau kita memberikan hukuman itu suatu hal yang mungkin tidak membuat menjadikan budaya positif. Memberi hadiah pun ternyata kita bukanlah hal budaya positif, karena kalau memberikan penghargaan atau hadiah setiap anak, misalnya siapa yang nanti bisa mengerjakan, nanti ibu berikan misalnya permen atau ibu berikan pensil seperti itu, nanti jadi anak hanya belajar pada saat memberikan hadiah seperti itu, jadi tidak berkelanjutan. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah memberikan motivasi bahwa anak itu dia mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan baik yang ada pada dirinya kemudian dijadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah, nanti akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan atau karakter yang baik pada diri seorang murid. Jadi seperti itu yang saya sampaikan ibu bapak tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif, semoga apa yang saya berikan sedikit ini memberi manfaat kepada ibu bapak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan mungkin yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Fris. Terima kasih Bu Fris. Sudah cukup, nanti kalau data-data kurang atau apapun kita semua siap membantu dengan senang hati. Oke? Gak usah sungkan-sungkan. WA saja nanti, anytime. Oke, demikian Ibu Bapak, diseminasi. Sebenarnya baik sekali ya, kalau ada yang habis diklat kita diseminasi 10 menit sampai 15 menit sehingga ilmu yang dapatkan sedikit tadi bermanfaat bagi banyak orang. Ini saya nyambi 2 jimit. Ini angkatan 6 nasional sama guru penggerak di ruang kolaborasi. Ada 2, nggak apa-apa, saya sudah izin tadi. Dan di sini PMM juga. Jadi ada, memang harus dibagi-bagi. Semuanya yang penting bisa jalan. Nggak apa-apa. Dan ini harus dilalui, harus dilakukan dengan senang hati, tidak boleh mengeluh. Nah, baik Bu Bapak, kita pastikan kembali lagi ke SIP Cemerlang ya. Ke SIP Cemerlang. Pak Dar nanti mohon, dan teman-teman Pak Fakih ada nggak? Pak Fakih. Terus teman-teman yang kemarin ke pelatihan, kita pastikan semua guru masuk dulu aja. 10 menit 15 menit. Okay. Dan ini sudah dibuatkan kemarin kolaborasi dari teman-teman semuanya. Kita sudah tertata rapi nih. Monggo dipastikan semua bisa login di SIP Cemerlang. Masuk aja. Hari ini jadwalnya masuk aja sama lihat-lihat sebentar. Yuk, semua wajib masuk dan saya harus lihat. Saya harus lihat satu persatu di handphone bahwa Bapak Ibu sudah masuk. Nggak sampai 1 menit saya minta maaf. Oke. Di laptop atau handphone. Oke. Saya hanya pengen pastikan itu saja. Ini saya pindahkan di SMP 3, sudah mutasi. Dan Bapak Ibu bisa periksa isinya SMP 3 sudah lengkap. Dalam waktu 2 hari, monggo nanti dicek apakah sesuai dengan wali kelasnya 9, 7, 8 siswanya, apakah jumlahnya sudah sama. Kalau sudah siap, ready, nanti akan dibagikan akun siswa ke semua wali kelas. Dan tolong jangan di-share berhubungan, tapi nanti di-print, digunting-gunting, akunnya kasihkan satu persatu. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kalau anak yang lain tahu, bisa masuk, bisa ngerjakan, bisa sakar medium. Nah, dan itu terjadi Bapak Ibu. Makanya kadang nyon sewu banget.
wali kelas yang mungkin nggak mau repot, itu langsung file digundungke di share di grup WA, di foto share, udah milio dewi. Nah itu, padahal itu akun itu rahasia pribadi, tidak semua orang boleh masuk. Kalau masuk nanti diedit-edit, diganti-ganti, ngerjakan lakon, hasilnya jelek. Nah kasihan. Kita tidak negatif thinking, tapi kita berhati-hati karena sudah ada kasus seperti itu. Di sini kelas 7, sini ada kelas 7 adminnya Mas Fakih. Kelas 7 Mas Fakih, kelas 8 Bu Endah, kelas 9 Pak Dar, matur nuwun. Terus Mas Dani juga backup semuanya nanti. Terus teman-teman yang lain juga backup semuanya. Maka semuanya akan bisa terintegrasi dengan baik, dapat saling melengkapi di sini. Nanti ini sudah saya buatkan kemarin dalam waktu 1 hari, nggak sampai 3 jam selesai, dibantu Pak Dar sama Mas Dani untuk siswanya. Kemudian ini Mas Dani, ini sudah disesuaikan belum? Sudah Bu. Ini upacaranya kok nggak ditulis di sini? Memang nggak ada karena dikhawatirkan kalau ikut upacara nanti jamnya pada saat pembelajaran itu tidak tahu. Jadi tadi saya moderasi dengan Pak Dar untuk upacara di belakang dan tetap ikuti jam pertama pelajarannya. Oh gitu ya. Oke, kita sesuaikan aja. Ini tadi sudah dibantu Mas Dani untuk mengkondisikan sesuai dengan jam mengajar di sekolah kita. Jadi kemarin Pak Popo itu menyarankan mulai PAS pakai si cemerlang di sini. Saya di Sewu, saya baru belum ada seminggu. Jadi kita buat nyaman dulu dalam arti begini. Saya datang langsung si cemerlang itu kok kayaknya dipaksakan, tergopoh-gopoh nanti dan tidak nyaman. Maka saya matur dengan ya mohon pengertian Bapak Popo bahwa untuk PAS tahun ini kami belum bisa. Dalam arti apa? Siswanya belum masuk semua, gurunya juga belum dicek, masuk langsung betul-betul tidak bisa seperti itu. Segala sesuatu ada rencana dan prosesnya. Saya sudah matur dan alhamdulillah ya wis mulai Januari langsung action ulang harian. Siap. PMM juga sudah saya mulai. Kita mulai di SMP 3 sudah mulai berjalan. Jadi nanti setiap hari progresnya saya share di grup. Monggo dibuka-buka, lihat video centang hijau ya PMM. Ini sekilas saja. Oke, sudah selesai untuk sip cemerlang untuk pertemuan kali ini. Habis ini Bapak Ibu silahkan menyelesaikan administrasi PAS. Monggo. Seperti janji saya tidak lama-lama. Saya hanya akan mengecek, memastikan satu persatu Bapak Ibu sudah login. Tolong jangan ditutup dulu, jangan di-logout. Saya pengen melihat. Sudah login di handphonenya, masuk si cemerlang. Matur nuwun. Guru ID. Baik, menambahkan Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu dulu pernah mendaftar itu kan karena dulu mungkin belum punya akun belajar kan biasanya pakai akun biasa nih. Nah itu nanti kalau mau diganti akun belajar langsung ke Bu Ani nih. Ya karena yang bisa ngubah hanya admin kota. Jadi nanti kalau misalnya emailnya kok belum akun belajar emailnya, nanti ngubungin Bu Ani untuk diubah ke akun belajar. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mungkin belum bisa masuk, boleh jadikan password lupa. Nah, nanti silakan bisa hubungi saya, Mas Fakih atau Mbak Bu Endah untuk meminta reset password. Oke, reset password. Nanti kita kasih link, Bapak Ibu membuat password baru nanti baru bisa masuk. Begitu. Monggo misalnya Bapak Ibu kok lupa password atau kok nggak bisa masuk, Japri mawon, Pak saya diresetkan password. Nanti langsung kita reset, langsung kita kirim lewat WA. Ngoten nggih? Itu tambahin. Terus
Cukup ya.